Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang anak-anak kelas 5 semua, kelas 5 Aisyah, Fatimah dan Khadijah. Di siang hari ini, Rabu 18 November 2020 kita bertemu kembali di pembelajaran daringnya. Sebelumnya dipastikan dulu anak-anak semuanya sudah melaksanakan sholat duhur, kemudian makan siangnya. Anak-anak yang berbahagia, di pekan kemarin, minggu kemarin, kalian mungkin sudah membaca mengenai halaman 31, yaitu upaya mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pastikan dulu semua anak-anak sudah memegang alat tulis, boleh, kemudian buku paketnya juga boleh, yaitu 5E halaman 31. Anak-anak yang berbahagia, sebuah negara, sebuah bangsa tentu tidak terlepas dari yang namanya bahaya. Bahaya bisa menimbulkan perpecahan negara itu sendiri, ataupun bisa menyebabkan bahaya pada negara secara kesimpulannya seperti itu. Nah, berbagai macam bahaya-bahaya yang bisa memecah belah bangsa kita, termasuk juga bahaya-bahaya yang memang ini memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Bahaya itu apa saja? Kemudian yang bisa membahayakan negara kita atau ancaman itu apa saja? Yang pertama ada agresi. Ada yang sudah tahu apa itu agresi? Agresi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Indonesia, negara kita, ini tidak lepas dari bahaya atau serangan negara lain, atau istilahnya agresi. Agresi ini misalnya seperti ini. Sebuah negara tertentu melakukan penyerangan terhadap negara yang lain. Nah, ini yang dengan serangan ini, maka negara ini telah melakukan agresi. Negara A melakukan serangan terhadap negara B, maka negara A melakukan agresi terhadap negara B. Di Indonesia tentu harus waspada terhadap negara-negara yang bisa menyerang. Dan ini salah satu bahaya atau ancaman negara lain terhadap negara kita, sehingga pemerintah kita saat ini berupaya bagaimana membuat sistem pertahanan negara kita, supaya negara lain juga yang akan melakukan agresi terhadap negara kita berpikir beberapa kali. Seperti halnya membeli alat pertahanan, ya, alat perang seperti tank-tank, kemudian kapal perang, kapal induk, kemudian pesawat-pesawat terbang yang bisa membuat pertahanan bagian udara kita aman, ya. Seperti itu. Atau bahasa lainnya adalah alutsista, ya. Alutsista itu apa? Ya, nanti dijelaskan. Ini alat utama sistem pertahanan negara kita, ya. Nah, itu. Nah, negara kita berupaya untuk menjaga keutuhan negara kita dari serangan-serangan bangsa luar, ya, dari agresi-agresi negara luar ini. Jadi yang pertama, bahaya itu apa saja? Yang pertama, ancaman yang bisa membahayakan negara kita yaitu agresi. Agresi itu adalah serangan dari negara lain ke negara kita. Yang kedua, pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Nah, sebelum dan sesudah kemerdekaan banyak pemberontakan yang mengancam persatuan negara dan kesatuan Indonesia. Tujuan pemberontakan adalah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia banyak sekali, mungkin ada beberapa organisasi pergerakan yang membahayakan persatuan negara kita. Pemberontakan ini biasanya tidak lepas daripada pengaruh atau dukungan negara lain yang tidak suka terhadap Indonesia atau ingin memecah belah Indonesia. Ya, di negara kita banyak organisasi pemberontakan
Eh, namun pemerintah sampai saat ini masih berupaya bagaimana mempertahankan NKRI ini tetap satu. Ya, terjadi pemberontakan di dulu itu Papua Nugini memisahkan diri menjadi Papua Nugini ya. Dulu masih Indonesia, sekarang sudah memisahkan diri. Nah, mungkin bangsa lain senang dengan berpisahnya atau pecahnya bangsa kita, tetapi kita tidak suka. Maka saat ini pemerintah Indonesia berupaya bagaimana supaya terhindar dari yang namanya perpecahan, sehingga segala aktivitas, segala perilaku yang cenderung kepada pemberontakan sifatnya, maka ini pemerintah langsung akan menindak tegas ya. Seperti halnya saat ini ada yang lagi ramai itu adalah di Papua ya. OPM itu, organisasi Papua Merdeka, ini masih terus berupaya bagaimana bisa memisahkan diri juga dari Indonesia. Nah, tapi pemerintah saat ini sampai saat ini masih berupaya bagaimana bisa mempertahankan NKRI. Itu. Kemudian perpecahan. Yang ketiga, bahaya atau ancaman yang bisa memecah belah Indonesia yaitu perpecahan. Keragaman di Indonesia ini merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Nah, hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap antara lain mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, perpecahan ini sangat rentan terjadi di Indonesia, terutama antar suku yang saling merendahkan suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, sehingga dengan demikian terjadi peperangan antara suku A dengan suku B. Terakhir, kita mungkin yang sudah nonton di media-media di YouTube tentang sebuah suku menyerang suku bangsa yang lainnya. Nah, ini adalah benih-benih atau contoh-contoh yang bisa membahayakan persatuan negara kita. Ya. Yang pertama tadi bahayanya itu agresi. Agresi itu penyerangan atau serangan yang dilakukan oleh negara tertentu terhadap negara yang lainnya. Kemudian yang kedua bahayanya itu pemberontakan, dan yang ketiga perpecahan. Yang keempat yang bisa membahayakan negara itu adalah penyalahgunaan narkoba. Ya, yang sudah pernah menonton di media televisi bahwa kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba yang begitu luar biasa. Ini juga membahayakan bangsa kita, sekaligus membahayakan generasi-generasi bangsa sebagai penerus pemimpin saat ini. Bagaimana negara luar memberikan berbagai macam narkoba memasukkan ke Indonesia, tentunya ini tidak lain adalah bagaimana supaya generasi-generasi kita menjadi hancur, ya. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain daripada bangsa generasi kita hancur, maka beberapa oknum memanfaatkan kasus seperti ini, penyelundupan narkoba, sehingga menjadi keuntungan sendiri. Nah, ini juga bahaya negara kita, di mana kalau kita lengah, kalau kita tidak peduli dengan bahaya narkoba, maka narkoba ini bisa masuk ke keluarga kita. Maka hati-hati nanti kalau misalkan kalian sudah besar, jangan sekali-kali mencoba atau istilahnya tertarik untuk bagaimana mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Karena selain membahayakan diri sendiri, ini juga membahayakan bangsa kita. Nah, yang terakhir, bahaya yang ada pada negeri kita yang mengancam yaitu korupsi. Nah, ini korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi ini terakhir sering kita dengar oleh para
pejabat-pejabat, baik pejabat negara ataupun anggota dewan. Nah, padahal korupsi ini juga bisa dilakukan oleh semua orang, namun tidak baik. Sehingga korupsi menjadi musuh negara juga. Kenapa? Karena selain daripada menguntungkan sendiri, korupsi juga membahayakan dan merugikan bangsa ini. Ya, korupsi itu biasanya identik saat ini dengan mengambil uang yang bukan haknya. Dengan kata lain adalah mencuri, ya. Tapi mencurinya bukan mencuri biasa, tetapi ini mencuri kelas besar. Nah, ini merugikan bangsa dan tentunya membahayakan bangsa juga. Nah, kesimpulannya dari hal-hal yang bisa macam-macam yang membahayakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia itu, yang pertama agresi. Agresi itu artinya serangan. Kemudian yang kedua pemberontakan. Pemberontakan itu peristiwa pertempuran bersenjata, ya. Artinya masih satu Indonesia, masih satu negara. Masih satu negara, mereka memiliki senjata untuk bagaimana melawan pemerintah, ya. Biasanya ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dari negara tertentu menjadi negara baru. Kemudian yang ketiga perpecahan, ya. Hati-hati, perpecahan ini bisa dipicu dari beberapa hal yang memang mungkin dianggap sepele tetapi dibesar-besarkan. Maka dari itu kita tidak boleh memicu yang namanya perpecahan, seperti mengejek atau merendahkan suku bangsa yang lain. Kemudian yang keempatnya penyalahgunaan narkoba. Ya, narkoba ini jelas-jelas haram. Sudah haram juga ini membahayakan negara. Dan yang kelimanya adalah korupsi. Korupsi ini hanya menguntungkan diri sendiri secara finansial, secara keuangan mungkin menguntungkan sendiri, tetapi ini juga merugikan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sementara itu dulu mengenai pembahasan materi yang sudah kalian baca di minggu lalu. Nanti kalian boleh baca-baca lagi. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh dijapri ke wali kelas untuk menanyakan hal yang bersangkutan mengenai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.